Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan di hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih serta kemurahan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyambut firman yang akan kami baca serta kami renungkan sebagai bentuk pengajaran Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan rohani kami. Tuhan berkenan kiranya mengutus Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami untuk dapat memahami firman itu, bahkan memiliki kekuatan dan hikmat untuk melaksanakan firman tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita baca serta kita renungkan di saat ini kita terima dari kesaksian Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 35 yang demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepadanya yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari surga ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita mendengar kisah tentang orang banyak yang kembali mencari Yesus. Peristiwa ini ada keterkaitannya dengan peristiwa Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Sejak mereka menyaksikan serta menerima mukjizat yang terjadi itu, mereka tidak mau kehilangan Yesus, karena mereka merasa kehilangan berkat jasmani. Dan Yesus tentu tahu motivasi mereka ini. Kedatangan mereka hanya karena mereka sudah kenyang. Rupanya, mukjizat itu mengingatkan mereka pada peristiwa di padang gurun, pada saat mereka menerima mana. Mereka menghayati bahwa mana yang diberikan itu sebagai wujud penyertaan Allah. Sekarang persoalannya, apa yang mereka maknai tentang penyertaan Allah itu? Apakah penyertaan Allah itu kemudian meniadakan kerja dan karya serta upaya manusia? Saudara, melalui pengajarannya, Yesus menegaskan
bahwa mujizat mana di padang gurun yang diterima oleh para leluhur mereka itu bukan dari Musa, tetapi hal itu berasal dari Allah Bapa. Mana itu hanya suatu lambang dari penyertaan kepada umatnya, supaya umat Allah dimampukan untuk melanjutkan kehidupan, menjalani hidup sesuai dengan rencana Allah. Demikian juga mujizat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu juga bertujuan untuk meyakinkan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan manusia, dan tidak bertujuan untuk membuat orang-orang yang pada saat itu menerima mujizat mereka dikenyangkan oleh berkat Tuhan itu menjadi malas, hanya senang menerima saja. Jika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dialah roti kehidupan, itu juga tidak dipahami untuk memanjakan umat, tetapi justru untuk memberdayakan orang percaya, supaya setiap orang percaya dapat melanjutkan kehidupan yang dihidupi oleh semangat untuk menjadi berarti bagi sesama. Tidak akan lapar dan tidak haus lagi. Itu menunjukkan kesempurnaan rahmat yang diterima oleh orang-orang yang menerima Yesus sebagai roti hidup. Dan dengan rahmat ini, orang-orang percaya dapat menjalani kehidupan dengan berbagai macam dinamikanya, baik saat suka maupun duka, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita menghayati rahmat Tuhan setiap saat sebagai sebuah daya kekuatan untuk terus berkarya dan menjalani hidup yang juga menghadirkan berkat kehidupan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Amin.